Shalom, selamat sore Bapak-Bapak Ibu semua, para followers yang setia dari akun Instagram CGC. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan kembali bersama-sama berdiskusi untuk membicarakan sebuah topik yang sangat luar biasa. Ini adalah sebuah topik yang merupakan apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, namun terkadang kita tidak menyadarinya sehari-hari, tapi tidak menyadari. Nah, ini tentu bahaya. Oleh sebab itu, hari ini saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh moderator kita yang sudah sering melayani kita dan sering tampil, yaitu Bapak Inggof. Hari ini kita akan dibawa kepada satu ataupun diberikan satu penyingkapan oleh pembicara yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Saya undang dulu rekan saya Pak Inggof ya, untuk kita bisa sama-sama ngobrol. Ada apa hari ini yang kita bisa sampaikan atau informasikan. Bapak Ibu jangan lupa tayangan ini ya. Shalom Pak Inggof. Hai, halo. Apa kabar, Pak? Ya, sehat-sehat Pak. Sehat, puji Tuhan. Senang banget kita Kelihatan bisa sekali. berdua tampil nih, Pak. Wah, kesempatan langka Wah, ini. itu pasti ada maksudnya. Nanti kita akan mention Oke. juga ya. Nah, Yes, yes. silakan sapa dulu nih para follower setia kita nih Pak Inggof nih. Silakan disapa dulu nih. Iya, shalom Bapak Ibu Saudara. Senang banget kita bisa jumpa lagi di Abatox Sabtu sore hari ini. Memang betul kata Pak Budiarto, ini memang event spesial khusus untuk hari ini ya Pak ya. Selain temanya Ya, yang luar biasa, temanya bagus banget, temanya relevan banget, dan itu memang kita hadapi sehari-hari, menyingkap tabir betul. penipuan dalam diri kita. Ada sesuatu yang Betul. sedang menipu kita yang kita nggak tahu. Nah, tetapi Yes. ada satu hal lagi yang Bapak, Ibu Saudara yang perlu tahu lagi, selain nanti kita akan bahas dari diskusi kita yang seru bersama dengan narasumber. Oke, oke. Ya, Nah, nanti akan lebih Bapak seru Ibu lagi, Pak, sekalian, kalau nah, ada narasumbernya. para follower setia, jangan lupa untuk tetap stay tune di dalam akun ini, di dalam IG Live ini, Yes. nah, karena nanti kita akan bisa bertanya jawab ya dengan narasumber yang sudah sangat berpengalaman. Saya telah mengikuti Siap. 2 batch dari kelas beliau, dan itu sangat menolong saya baik untuk diri pribadi Betul. saya maupun pelayanan saya. Nah, Bapak Ibu, Ya. kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, silakan ketik di dalam chat room, tanyakan ataupun boleh berbagi pengalaman di sana. Ya. Nah, baik Pak Betul. Eko, saya sudah tidak Yes. sabar ingin memanfaatkan waktu kita supaya maksimal. Saya undang dulu pembicara kita ya. Thank you, Baik, Pak Budiarto. siapakah pembicara kita sore hari ini yang sangat luar biasa yang Tuhan kirim buat kita Ya. semua. Nah, Hai. ini dia. Shalom. Shalom Pak Budi, salam Pak Halo. Inggof, shalom Apa Yes, kabar, saudara Ibu Deborah? semua. Ya. Terima kasih kepercayaannya sudah mengundang saya di talk show pada sore ini ya. Iya, Satu kehormatan ini Pak buat saya. Ya. iya. Terima kasih Ibu Deborah yang kami kenal dengan akrab dengan panggilan Bu Is ya. Mohon izin nih kita Yap. panggil Bu Is nih sore hari ini ya. Silahkan Pak, iya Pak. Baik, Ya, sekali lagi saya halo. di situ terima kasih ya. Silakan Pak Inggof. Thank you, Pak Budiarto. Shalom, selamat sore, Bu Is. Kehormatan buat Selamat sore saya Pak juga, Inggof. kita semua bisa mengundang Bu Is ada bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa Abatox pada sore hari ini, Ibu Deborah Istiawati ini adalah seorang pengajar dan juga konselor tentunya dari School of Healing Duta Pembaharuan. Jadi memang ini ada sebuah ministry yang sangat-sangat memberkati, bergerak di dalam bidang counseling, pemulihan hati, dan juga inner healing,
sudah banyak sekali orang-orang yang dipulihkan, diberkati, diubahkan melalui apa yang ministry ini kerjakan. Dan tentunya Ibu Is, narasumber kita pada sore hari ini, akan berbagi satu kebenaran yang sangat penting yang kita perlu tahu semua tentang penipuan yang ada dalam diri kita sendiri. Beberapa minggu terakhir kita belajar tentang autentik yang dari luar, sisi luar ya, betul. Kali ini kita mesti waspada juga bahwa penipuan itu ada dan terjadi dalam diri kita sendiri. Tapi bagaimana prosesnya? Kapan kita tahu kita sedang ditipu? Seperti apa penipuan itu? Nah, Bu Is nanti yang akan jelaskan kepada kita semua dengan sangat jelas dan sangat membukakan pikiran kita. Nah, Bu Is, tema pada sore hari ini kan menyingkap tabir penipuan dalam diri kita. Apa, Bu, yang bisa Ibu sampaikan, kebenaran yang kita perlu tahu, Bu, tentang hal ini, Bu? Iya, ada 4 pokok pikiran yang akan kita bahas ya Pak. Yang pertama, Ya. apa sih yang dimaksud penipuan itu? Dari mana sumbernya? Kemudian yang ketiga, bagaimana dampaknya? Dan yang penting kemudian yang terakhir adalah bagaimana melepaskannya. Yap. Ya, 4 hal itu yang akan jadi pembicaraan kita sore ini, Baik. Pak. Siap, siap. Nah, penipuan itu sendiri apa, Bu? Wujudnya, kalau ditipu orang jelas. Tapi kalau penipuan dalam diri sendiri kan, ya kita-kita sendiri, pelakunya kita, terus kemudian korbannya kita. Apa itu, Bu, penipuan itu, Bu, kalau kita boleh tahu? Iya, yang dimaksud dengan penipuan itu adalah pola pikir, kemudian prinsip-prinsip hidup, nilai-nilai inti, dan sistem kepercayaan yang melekat dalam diri seseorang, Oke. tapi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, Oke. satu-satu dulu ya Pak ya. Yes, Jadi penipuan adalah pola pikir dulu. Kita lihat pola pikir dulu ya. Kita ini kan selalu mendapatkan masalah itu, kemudian kita kan bereaksi ya Pak ya. Nah, reaksi terhadap masalah itu membentuk sebuah pola pikir. Oke. Nah, sayangnya yang disebut penipuan itu, pola pikir itu bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya, karena orang tua saya mengatakan bahwa saya lahir sebagai anak yang tidak diinginkan, maka reaksi pola pikir saya yang melihat sikap dari orang tua yang tidak begitu mengasihi saya akan berpikir bahwa saya ini tidak layak, saya ini hina. Itu pola pikir ya Pak ya. Oke. Penipuan adalah pola pikir. Kemudian prinsip-prinsip. Ada prinsip-prinsip yang kemudian mengendap di dalam diri seseorang untuk bisa menjalani hidup, gitu. Misalnya, karena dia berkali-kali itu berada dalam hidup tekanan, maka ketika dia bisa mengambil keputusan sendiri dan membelanjakan apa yang dia miliki sendiri, walaupun harganya itu mahal, nggak apa-apa, yang penting happy. Nah, itu prinsip hidup. Yang penting happy, gitu ya. Jadi ada pola pikir, kemudian ada prinsip di situ. Nah, selain pola pikir dan prinsip, ada nilai-nilai inti yang dipegang. Nah, nilai inti yang dipegang itu dia sadar, saya anak yang tidak diinginkan. Berkali-kali saya hidup dengan tekanan. Jadi bagaimana saya menghadapi hidup ini, nggak kuat kalau terus-terus tekanan. Jadi saya mau happy dong, jadi saya bayar mahal. Entah bayar mahalnya itu dengan membeli teman, dengan menyenangkan teman, itu kan yang penting happy itu tadi. Nah, ada nilai inti yaitu kebohongan. Aslinya saya itu tidak diinginkan. Aslinya saya itu tidak layak lah buat mereka. Mereka baik sama saya itu karena saya membeli pertemanan, membeli perhatian, membeli kasih mereka. Nah, kebohongan. Lalu ada nilai yang dia anut.
nggak apa-apa lah bohong itu demi kebaikan itu nggak apa-apa. Nah, ada nilai di situ. Dan Oke. terakhir terbentuklah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan itu mengatakan begini, sebenarnya saya tuh capek menjalani hidup yang ditolak terus-menerus. Ya. Orang tua saya saja menolak. Ya. Doa-doa saya kepada Tuhan juga tidak selalu dijawab. Hidup saya tuh selalu punya masalah. Lalu ada satu sistem kepercayaan, Tuhan itu kejam ya, Tuhan tidak mengasihi saya. Nah, jadi penipuan itu adalah pola pikir, prinsip, nilai-nilai, dan sistem yang melekat pada seseorang, tapi bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan penipuan, Pak. Dan itu adalah peristiwa yang dihidupi sehari-hari. Ya, betul. Penipuan itu tidak disadari dan nampaknya itu tidak merugikan orang lain, namun merusak diri sendiri. Itu Pak, prinsip penipuan. Ini Bu, yang seringkali memang kita sering dengar ya. Yang penting kan kita nggak nyakitin orang lain. Yang penting saya nggak ngerugiin orang lain. Tetapi dia mungkin nggak sadar bahwa itu sangat merugikan diri sendiri ya Bu ya. Merusak diri sendiri. Betul. Dan kalau saya tangkap Bu Is, semuanya ini adalah bentuk reaksi ya Bu ya? Iya, betul. Jadi reaksi dari sebuah luka, Pak. Jadi hidup manusia itu sebenarnya punya yang disebut inti masalah ya Pak. Nah, inti masalah itu tuh sebenarnya kalau disederhanakan tuh hanya ada dua Pak. Satu, inti masalah itu adalah kita itu sering mendapatkan luka atau trauma, luka yang mendalam. Ya. Yang kedua, hidup kita itu ada keteladanan atau yang disebut pola-pola dosa dari orang tua kita, nenek moyang kita, dan seringkali kita tidak menyadari itu. Misalnya ya Pak, apakah marah-marah itu sebuah dosa? Bagaimana pendapat Pak Inggo? Dosa ya? Iya. Ya kan? Gitu ya. Nah, tapi karena marah-marah itu sudah sangat biasa dilakukan oleh ayah misalnya, sampai ibu maupun anak-anak sudah menganggap itu adalah kebiasaan, itu adalah karakter. Sudah tidak lagi menganggap itu dosa loh Pak. Menganggap itu sebagai satu karakter. Ya memang dia pemarah, memang dia sedikit-sedikit marah. Yang barang yang benar aja bisa marah, apalagi yang nggak benar gitu. Jadi memang pembawaannya marah-marah. Lalu kita dengan entengnya mengatakan bahwa ya memang dia pemarah gitu. Tidak lagi kan berpikiran bahwa itu bertentangan dengan firman Tuhan bahwa salah satu perbuatan daging adalah pemarah, toh Pak. Iya. Jadi kita menerima karena terbiasa ya Bu ya. Biasa marah-marah akhirnya ya sudahlah gitu ya. Betul, iya. Jadi inti masalahnya adalah pola dosa yang marah. Kemudian kita harus bertoleransi dengan orang tua yang pemarah. Orang tua yang misalnya tidak tanggung jawab, orang tua yang malas bekerja. Kan nggak mau ribut terus kan akhirnya harus bertoleransi. Ya udahlah bapakku tuh orang yang nggak berguna kok, nggak bisa cari kerja, bapakku tuh pengangguran. Mereka jadi harus menghadapi realita itu, tapi hidup mereka akan punya beban kalau menganggapnya masalah. Jadi harus bereaksi kan Pak? Nah, bereaksinya adalah muncul satu penipuan di pikiran, satu konsep pikiran, pola pikir. Ya. Pola pikirnya mengatakan begini, misalnya, ya mau gimana lagi, bapakku memang nggak tanggung jawab, maka saya harus menggantikan tulang punggung keluarga. Misalnya mengatakan begitu, itu tidak sadar bahwa kita tuh sudah
hidup dalam penipuan. Ya, 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 ya. Berarti Pola penipuan pikir itu, untuk nah, pola pikir yang salah ya, Bu ya, ternyata ya. iya betul. Ha. Oke, Dan oke, oke. bukannya misalnya, jadi dalam satu keluarga tuh bukannya saling menyembuhkan, kemudian memberi semangat, memberikan Iya. satu dorongan, menyadarkan tanggung jawabnya kayak gitu. Orang lebih suka ya udahlah, Mm-mm. lalu mulai membentuk konsep yang Iya, seringkali iya, iya. bertentangan gitu, Nah, Pak. Iya. Bu Is, ini tadi kan hanya contoh, tetapi ada banyak hal yang Iya. dalam, misalnya kita, misalnya nih, kita ngelamar kerja gagal terus, pasti ada reaksi dalam diri kita. Kita Betul. merasa ini ngerjakan sesuatu nggak berhasil, kemudian akhirnya itu menjadi suatu reaksi dalam pikiran kita. Nah, kapan Bu Is kita tahu kalau Ya. kita sedang berada dalam penipuan diri sendiri? Kalau yang pertama, kalau kita itu menyadari sumbernya, Pak, sumber penipuan itu, dan kemudian dari cara-cara kita menyelesaikan, kita bisa tahu bahwa ini penipuan atau kita mengatasi keadaan, gitu. Oke. Beda, Pak. Baik, baik. Ketika kita berhadapan dengan satu masalah, menyelesaikannya secara objektif, maka kita adalah orang yang berhadapan dengan masalah dan selesai. Tapi kalau penipuan itu biasanya cenderung lari, ya, Pak. Lari, oke. Cenderung lari dari realita. Cenderung Iya. membohongi untuk penerimaan realita yang Iya. ada. Pembenaran kali ya, Bu ya? Pembenaran Iya, ya? betul. Ya, lebih tepat pembenaran. Pembenaran Iya, betul. pada yang dibenarkan adalah konsep pikirannya loh, Pak, bukan orang yang bermasalah loh ya. Iya, Bukan keadaan yang iya. bermasalah. Ini pembenaran Iya. pada konsep dirinya sendiri. Ya. Nah, menarik nih, Bu. Karena kalau pembenaran, kalau orang itu merasa yakin benar, tetapi kenapa ada perasaan bersalah? Kan kayak gitu ya, Bu ya? Betul. Nah, itu Menarik, berkaitan dengan itu berkaitan dengan sumber penipuan itu, Pak. Ya. Atau kita mau bahas mengenai sumber penipuan itu ya, Pak? Iya, Bu. Kita perlu tahu, Bu. Boleh ya? Ya. Sumber penipuan itu ada 3, Pak. Iya. Yang pertama itu adalah keterikatan dosa. Ya, sekali lagi kita itu nggak bisa lepas dari dosa ya, Pak ya. Iya, betul. Contoh misalnya, pola pikir pornografi, ya, pola pikir pornografi, ya. Di mana-mana lah, bahkan ketika handphone itu kita nyalakan, kita mau cari lagu rohani, iklannya mesti ada unsur-unsur yang nggak karuan, termasuk unsur pornografi ya, Pak. Iya, betul. Nah, ketika seseorang terjebak dalam keterikatan pornografi, dia akan menipu dirinya dengan mengatakan, semua orang juga melakukannya kok. Gitu ya. Semua orang melakukannya. Nah, jadi untuk menghibur dirinya bahwa dia bukan orang yang berbeda dengan kebanyakan orang, dia melakukan penipuan di pola pikir. Semua orang melakukannya, rasanya nggak ada orang di dunia ini yang tidak pernah terlibat pornografi. Apakah pendapat dia itu salah? Sama sekali tidak, Pak. Itu benar. Itu benar. Pola pikir bahwa semua orang melakukannya itu benar. Pola pikir itu betul. Menjadi salah, menjadi tidak betul ketika dihadapkan dengan kebenaran firman, Pak. Sebab firman itu tidak mengizinkan percabulan. Betul? Iya. Karena percabulan itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kemudian contoh lagi misalnya,
nilai yang biasa berkembang di masyarakat. Setiap seorang dewasa itu akan mengalami kematangan organ-organ seksual. Jadi akan ada dorongan-dorongan yang membuat mereka melakukan aktivitas seksual. Nah, sehingga kadang-kadang kalau laki-laki itu mengalami mimpi basah ya, kalau perempuan pada masa-masa tertentu, masa subur, ada dorongan yang kuat untuk romantisme. Nah, seringkali pelarian yang dilakukan adalah masturbasi atau onani. Nah, nilai dari dunia ini memberikan satu nilai, terutama dunia psikologi, menilai bahwa itu adalah perbuatan natural. Nggak masalah kok masturbasi, nggak masalah kok onani. Itu natural, itu dorongan biologis. Itu hal yang wajar, itu tidak bisa dielakkan. Persoalannya adalah ketika berhadapan dengan kebenaran firman, mengapa orang yang melakukan masturbasi atau onani itu mendapati dirinya punya rasa bersalah? Kenapa dia jadi malu? Ketika dia terikat banget dengan aktivitas onani dan masturbasi yang terlalu sering, mengapa dia merasa malu kepada Tuhan, merasa kotor di hadapan Tuhan? Kalau itu adalah natural dan sah-sah aja, betul Pak? Iya. Kalau normal ngapain bersalah, gitu ya? Iya, betul. Ya, sama seperti misalnya sama-sama nih Pak dalam kondisi gejolak seksual. Contoh yang natural adalah kalau perempuan itu mengalami menstruasi, itu natural. Dan itu selalu datang setiap bulan. Dan tidak perlu malu ketika dia menstruasi, itu natural. Gitu ya. Betul. Nah kalau masturbasi itu natural, kenapa para perempuan-perempuan itu merasa dia kotor? Nah, berarti itu kan nilai yang salah. Nilai yang salah, Pak. Dan itu sebuah penipuan dalam diri kita. Itu contoh nilai ya, tadi pola pikir. Nah, kemudian seringkali juga prinsip. Prinsip yang dijalankan dalam dunia yang sangat modern ini adalah hubungan seksual pranikah. Pacaran itu nggak asik kalau tanpa seks. Bahkan mereka tuh bisa menjajaki, ya buat apa nanti kalau aku nikah ternyata dia bukan orang yang memuaskan secara seks ya, daripada hidupku hambar ya. Sekarang ini saya bisa menilai. Test drive ya, kayak kita mau beli mobil ya Bu ya. Test drive betul, dulu ya. Aduh. Ya. Oh, sampai saya ngeri kalau konseling itu bisa ngomong, kenapa kamu putus? Dia ED kok Bu. Ngeri kan? Ini belum menikah loh Pak, pacaran dia sudah bisa tahu dia ED kok, ejakulasi dini. Alah, ED. Saya aja nggak tahu Bu. Oke. Wow. Itu masih anak-anak yang ini ya, masih anak muda belum married sudah sampai kayak gitu, baik dong. Iya betul. Serem. Bahkan mengerikan Pak. Saya anak SMA. Kamu tuh kelas berapa Non? Saya naik kelas 3 Ibu. Oh lala. Berapa orang yang sudah pernah bersama dengan kamu? Lalu dia hitung-hitung. Iya. Kalau sampai mikir. 7 orang. 7 orang. 7 orang. Terus kamu pernah menggugurkan kandungan 2 kali Bu. Jawabnya enteng dan tanpa rasa salah. Wow. Itu ada penipuan Pak. Jadi dia akan ngomong, ya kan yang rugi aku sendiri, aku nggak merugikan orang lain. Nah, ya, betul itu. Nah itulah penipuanmu, gitu, penipuanmu. Iya. Karena ada keterikatan dosa. Mengerikan sebenarnya Pak kalau masuk dalam dunia yang sekarang ini. Aduh, sampai tidak tahu siapa merusak siapa. Bos. Betul.
Batasannya Siapa sudah merusak siapa. nggak jelas Sampai ya akhirnya ya. Starting iya, pointnya heeh. di mana, itunya di mana, betul-betul. Betul. Karena misalnya konsep-konsep pikiran yang salah sekarang ini mereka tuh bisa ungkapkan itu dalam ujaran-ujaran yang gak karuan, dalam TikTok yang amburadul, Mm-mm. dalam Hmm. YouTube ini semua orang bisa kok Pak sekarang ini. Dan jangan lupa bahwa itu mempengaruhi ya, gitu. Hmm. Bukan cuma nilai diri kita yang rusak, tapi memang kita sebenarnya menganggap itu tidak merugikan orang lain, tapi sebenarnya menular, gitu. Oke. Itu memberi Menular. suatu apa ya, pengaruh yang buruk. Akhirnya Ya, kita mentransfer nilai-nilai yang salah ya Bu ya. betul, betul, Oh, oke. Iya, iya, iya. mengerikan. Jadi, Nah, mm-mm. Gimana Bu? Gimana? Lanjut Bu. Saya saking terus antusiasnya nih. sumber penipuan kedua itu luka batin, Pak. Jadi kalau Oh, tadi itu sumber penipuannya karena ada keterikatan dosa, tapi dia tidak ya. menganggap itu dosa. Jadi memoles dosa Mm-mm. untuk dirinya sendiri itu memolesnya menjadi satu tipuan yang suguhan di luarnya itu ini Iya, natural, ini yes. umum, ini semua Ya. orang melakukan, begitu ya. Sampai itu tadi nggak ngerti mana dosa, mana Iya. yang benar itu sampai kabur, Pak. Gitu. Jadi memang ya balik lagi sebentar yang belakang tadi Bu, yang konsep nilai yang salah itu akhirnya saya jadi ingat kita berhadapan dengan konsep LGBT yang dipoles sebegitu naturalnya dari sisi budaya, sisi psikologis, sisi medis, sisi humanisme sampai akhirnya kita dipaksa untuk ngomong ya itu sama semua normal, natural kayak gitu ya Bu ya. Seremnya di situ ya. Betul, Wow. betul, Wow, wow. betul. Yes, yes. Sampai Waduh, nggak tahu tuh Pak, siapa merusak siapa itu kan sampai mengerikan. iya Bu, sampai kayak jangan-jangan gue yang salah nih. saking saking kuatnya penipuan sampai kita sendiri yang jadi minoritas ya, mikir jangan-jangan kita yang salah kalau kita memang nggak kuat nih prinsipnya kan? Iya Ya, betul, ya. iya Pak. Kita masih yang kedua Bu, luka batin tadi Bu. Ini juga menarik pasti. Iya, oke. Yang kedua tuh luka batin. Eh, ya, kalau yang pertama keterikatan dosa semua orang itu pernah ya Pak ya, Mm-mm. pernah jatuhlah di dalam dosa. Mari kita Ya, sadari jangan sampai kita kalau dosa engkau sadar itu dosa, akui aja, jangan yes. dibungkus dengan penipuan. Betul. Yang kedua itu luka batin. Hah, Setiap orang tuh pernah mengalami luka batin, nggak ada lah yang luput dari luka batin. Ya. yes. Saya ambil contoh penipuan dari seorang yang mengalami luka batin. Misalnya, dia seorang gadis kecil, ya, kemudian mengalami pelecehan secara seksual. Maka untuk melindungi dirinya sendiri dari pelecehan-pelecehan itu, maka ketika dia beranjak SMP itu kan saat orang aktualisasi diri ya Pak ya. Ya, yes. Masa-masa SMP. Kalau SD mungkin dia masih nyerah, masih takut dilecehkan, dia diam aja. Tapi SMP dia kan berontak. Ya, Nah langsung betul. dia ganti penampilannya itu kayak cowok. Oh, Dia kenapa Bu? potong pendek, rambutnya kayak cowok, dia bertingkah kasar kayak cowok, dia mencoba beraktivitas olahraga yang seperti cowok supaya cowok-cowok itu segen dan nggak mau melakukan pelecehan seksual, nggak nafsu gitu loh Pak. Soalnya yang di depan dia bukan perempuan, tapi perempuan yang tomboy gitu. Oh, jadi dia menampilkan dirinya bukan seperti cewek supaya tidak dilecehkan sebagai seorang cewek ya. Iya Jadi betul dia, Pak. oh, oke. Efeknya ke sana. Iya, 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 iya. Iya. Kan orang tidak bisa menyalahkan dan mungkin orang tidak berpikir kenapa dia bisa begitu ya. Gitu. Orang hanya berpikir, kamu tuh kok aneh tuh malah jadi tomboy. Nah, iya, disalahin lagi malah, betul. Iya, susah sekali dia akan berbagi duka yang sudah dia alami selama ini. Ya.
gitu. Ya, Ada ya, luka batin yang tidak diselesaikan tapi ditutupi dengan penipuan. ya, Nah, ya, ya, itu contoh ekstrim ya, Pak ya. ya, Nah, ya. bagaimana dengan mereka yang luka batinnya itu dalam kondisi terpuruk, seringkali direndahkan orang karena dari ekonomi lemah, Ya, direndahkan orang karena dia dari keluarga yang amburadul, lalu dia ya. berpenampilan sombong dan jaga image. Oke. Kan bisa Pak, itu menutupi Iya, luka betul. batin. Dan itulah Betul, penipuan betul. yang dilakukan untuk tampil. Nah, itu dari luka batin. Ya. Yes. Maaf, maaf. Ya. Nah, terus yang ketiga itu sumbernya itu adalah peristiwa yang menakutkan, Pak. Nah, Oke. jadi ada keadaan-keadaan yang misalnya orang mengalami peristiwa menakutkan dan muncul penipuan dalam dirinya untuk escape ya Pak ya, Ya, untuk menghindar ya, untuk escape ya. ya. Saya kasih contoh misalnya. Baik. Saya menangani satu konseli perempuan yang mengalami sulit untuk marah, bahkan diperlakukan semena-mena oleh orang lain, oleh suami, oleh teman gereja. Dia tidak pernah berani marah, tapi bisanya menangis sedih. Ya. Oh, Setelah saya menggali lebih dalam, ternyata dia mengalami satu peristiwa yang menakutkan, yaitu pada masa dia masih remaja, dia pemudi lah ya, dia lihat adiknya itu bertengkar dengan tetangga. Dan pertengkaran itu begitu hebat sampai mereka saling pukul dan ternyata adiknya itu terbunuh karena ditusuk ya Pak, terbunuh wow. adiknya. Nah, dari peristiwa itu dia mengatakan kepada dirinya, jangan pernah membangkitkan kemarahan orang lain supaya engkau tidak celaka. Oh, oke. Terdengar sangat Itulah logis ya, Bu konsep ya? pikiran. Itu Iya. konsep pikiran. Ya, kalau ditanya benarkah pernyataan itu, benar Pak, benar. Nah, ini Ya, nih, betul. jangan membangkitkan kemarahan orang itu benar, ya. Iya, iya. Tetapi ketika dia punya konsep karena hasil penipuan, dia tidak pernah berani menghadapi orang marah. Kayak begitu. Berarti pembiaran ya. Efeknya adalah pembiaran dan Iya, dia merelakan dirinya jadi korban supaya iya, iya. iya, konsep salah tadi, betul, betul, betul. Iya, oh. Jadi misalnya ketika suaminya tuh marah-marah karena anaknya melakukan kesalahan sedikit aja karena kok iya orang seperti itu, orang yang takut dengan orang yang marah, kok iya dapat jodoh pemarah. Itu ya kadang-kadang Ya, itu iya. nggak ngerti ya Pak ya. Iya, iya. Aduh, Nah, memang kadang-kadang serunya gitu. Nah, ketika dia melihat suaminya sudah mulai marah dan kepingin apa tuh namanya kemarahannya itu ditujukan kepada anaknya, dia akan pasang badan, sudahlah, aku yang salah, aku kok nggak kasih tahu anak, aku yang salah, gitu loh Iya, Pak. iya, iya. Itu Ya. apakah kayak mekanisme pertahanan diri ya, Bu ya? Supaya Iya, dia nggak celaka pada dasarnya ya. iya betul, Untuk karena mindsetnya dia di situ. betul, dia ngeri melihat akibat dari kemarahan itu. Iya, iya. Ya, misalnya ya marah-marah karena orang melakukan kecurangan sampai dia harus rugi gitu ya. Sudahlah nggak apa-apa. Berapa sih orang itu mencurangi kamu? Sudah aku ganti dan udah kamu nggak usah marah. Nah itu kan nggak bener Pak. Oke, Ya, oke, oke. Nah, eh, Bu Is, ini menarik. Konsep umumnya mengalah itu kan baik. Nah, sampai pada titik mana ini menjadi tidak baik, Bu? Karena kan udahlah ngalah aja, udahlah yang waras ngalah.
itu umumnya dinilai baik, tapi ternyata pada satu titik kita mesti sadar apakah ini penipuan ya. Ya, sampai mana Bu kita tahu batasannya memang baik, tapi kalau sudah ekstrim jangan sampai jadi penipuan. Nah, kayak itu Iya, gimana kita betul. baiknya? Jadi begini Pak, kata mengalah itu lebih pas kalau kita eh, lakukan pada saat orang yang berkonflik dengan kita itu sudah sampai ke arah naik darah, Oh, emosional yang membahayakan, ya, atau ya. tanda-tanda yang mau menyerang. Sudahlah Hmm, ngalah. oke. Walaupun sebenarnya dia yang salah. Gitu. Hmm. Tapi bukan seperti peristiwa yang punya latar belakang yang menakutkan ya Pak. Dia Hmm. menghindar untuk semua kemarahan Oke. gitu. Nah, kuncinya di sini ya. Pokok semua kemarahan dia hindari ya. Dia Iya tidak betul. hadapi dan tidak selesaikan. Ya, 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 ya. Iya, Betul, betul, ya betul. sama misalnya Pak, Bapak mengalami peristiwa menakutkan karena misalnya di Jakarta itu pernah ditodong di uh, Oh, lampu merah tertentu begitu ya, ya. betul. Yes, yes. Kemudian Bapak akan membuat konsep selamanya tempat itu tuh tempat yang tidak aman. Lalu Bapak tidak akan pernah mau lewat situ Ya, betul, dan betul. berputar itu. Ya, 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 betul, betul, betul. Kita Ada sering bedanya toh Pak? beda. Kita pernah masalah sama si A. Akhirnya udahlah nggak mau sama sekali sama si A. Apapun Betul. urusannya nggak mau aja. Oh, Iya, seperti itu yang jadi masalah ya, Bu ya. Baik, iya. oke. Ya, ya, Itu ya. sumber penipuan. Nah, jangan Baik. lupa Pak, buat kita orang-orang percaya, kita itu sadar bahwa sumber penipuan itu bukan datang dengan sendirinya. Ya, Ah, siapa yang bekerja di situ jelas ada campur tangan si jahat. iya, betul. Tipu daya ya, Bu ya. Ya, jadi si jahat itu membisikkan di pola pikir kita hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan firman. Si jahat itu mengolah emosi kita untuk jadi sakit pada saat kita luka batin. Si Ya, jahat itu menteror dengan ketakutan pada saat kita mengalami peristiwa yang membuat kita syok. ya, Ya, ada campur tangan si jahat yang memutar balikkan kebenaran tentang firman. Ya. iya, betul, betul, Bapak, betul. Bapak ingat kinerja si jahat pada saat manusia pertama jatuh dalam dosa? Iya, Adam Hawa ya, Bu ya. Heeh. Iya, iya. Apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, Pak, tentang Jangan taman ini? semua buah boleh kamu makan, kecuali yang di tengah itu pohon pengetahuan baik dan buruk. Jangan kamu pegang, apalagi kamu makan. Maka kamu akan mati. Nah, pada hari kamu makannya, kamu akan mati. Itu perintah Tuhan, Bu. Tapi pada saat Hawa memandang buah itu kelihatannya sedap untuk dimakan, Betul. si Dan iblis ternyata tidak ngomong ada apa masalah, sama gitu kan. Hawa? Iya, iya. Iblis ngomong apa Pak sama Hawa? Sekali-kali kamu nggak akan mati kalau makan. Bahkan kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Wah, menggiurkan banget. Iya, iya, iya. Iya, bahkan sebelum itu dia sudah mengutip kata-kata Tuhan, Pak. Kalau Iya, Allah iya. berkata semua buah dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali yang di tengah. Mm-mm. Kalau iblis mengutip yang sama, bukankah Tuhan berfirman semua buah dalam taman ini tidak boleh kamu makan? Oh, dibalik kayak Jadi gitu sama iblis ya? iya, Pak. Wah. Nah, Oke, oke, jadi oke. kita itu sampai begitu rapinya pekerjaan si iblis sampai kita mengira
pola pikir atau konsep atau ide yang Nah. ada di pikiran kita itu adalah kita sendiri yang bikin. Itu kita yang mau, padahal ada campur tangan si jahat, Pak. Ya. Ya, Yes, sisipkan yes. itu untuk punya ide seperti itu. Dia menyisip untuk masuk ke free will kita, sehingga free will kita sudah akhirnya terkontaminasi oleh tipuannya si iblis ya, Bu. Betul. Padahal Dia padahal masuk ke pikiran, ke perasaan, ke Nah, kehendak betul. kita. Ya, ke jiwa kita. Nah, padahal kita tahu bahwa endingnya dari si iblis adalah membunuh, mencuri, membinasakan. Itu dampak Iya. dari tipu daya. Nah, Bu, kita sudah tahu kira-kira dampaknya apa, Bu, kalau semisal penipuan itu nggak kita beresin, terus kemudian itu mengendap dan kita terus-menerus, dampaknya apa aja Iya. itu, Bu? Ya, dampaknya ya Pak ya. Yang pertama itu yang langsung kelihatan adalah jati diri kita itu rusak. Artinya itu semakin kabur lah jati diri kita sebagai anak Allah ini kabur, berubah Yeah. menjadi pribadi yang sentralnya itu ego, keakuan. Oke. Pak. Jadi yang menonjol dan yang dipercayai lebih kuat adalah apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, apa yang aku kehendaki. Rusak Wow. jati diri. Jiwanya rusak juga ya, pikiran, perasaan, kehendak ya, Bu ya? Iya, dulunya kan kita sentralnya itu kan maunya setelah kita lahir baru kan sentralnya adalah Tuhan, Pak. Iya. Ya. Sentralnya berubah sekarang. Kita menyerahkan kehidupan tubuh kita itu untuk berkenan di hadapan Tuhan. Kita Yes. bawa seluruh kehidupan kita itu menjadi korban Roma 12 ayat 1 dan menjadi Ya. alat kebenaran Roma Ya. 6 ayat 7 dan seterusnya, ya kan? Tapi sekarang ini kita yang menggunakan, kita yang mengendalikan, kita jalan menurut sistem kepercayaan kita, menurut nilai kita, dan bukan mengacu kepada kebenaran firman. Jadi, kalau misalnya nih ya, misalnya ya Pak ya, seperti contoh tadi dia mengalami keterikatan dosa, Iya. biarpun Bapak Pendeta dan semua pembimbing rohani mengatakan Galatia 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging sudah nyata, yaitu percabulan, kemarahan, hujatan dan sebagainya itu mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu kan satu statement yang mengerikan, Bapak. Sudah satu pilihan toh bahwa betul-betul Allah tidak ada tawar-menawar 50% karena kamu masih manusia, nggak apa-apa kamu daging, 50% ingat Tuhan, nggak begitu loh. Yeah. Langsung ditulis tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi orang percaya masih bisa berkata, ya kita kan manusia. Kita masih tinggal di dunia kayak gitu. Nah, disitulah terjadi kerusakan, ya, kerusakan jati diri. Ya. Padahal Pak, Bapak kan mungkin barusan membahas otentik ya, keaslian ya. Betul, transparan keaslian. Kalau kita tuh lahir baru, betul-betul kan asli baru kan Pak. Betul. Bukan setengah baru atau diperbaiki, tapi Allah melahirbarukan kita tuh asli baru, transformasi, ya, metamorfosa, gitu ya Pak. Ya. Jadi kalau misalnya dibandingkan dulu ulat bulu, sekarang berubah jadi kupu-kupu kan ya Pak ya. Hidup baru itu seperti itu ya, perubahan dari ulat bulu yang suka makan daun muda, lalu dia hidup dalam kepompong, keluar jadi kupu-kupu. Ya, coba Pak Inggof bayangkan ini. Satu hari kupu-kupu ngomong-ngomong dengan ulat bulu, ya. Ulat bulunya tuh ngomong gini, hai kupu-kupu, kamu cantik sekali, iya. Kamu mau nggak mencicipi daun jeruk yang muda ini? Enak banget, daunnya enak banget.
Lalu kupu-kupu bilang, oh aku nggak bisa makan daun muda, ulat. Ah, jangan sok rohani kamu. Aku tahu loh kamu dulu tuh suka banget daun muda, gitu loh. Aku tahu. Nah, Iya, si iya betul. kupu-kupu bilang, iya tapi aku tuh nggak bisa makan daun muda. Cobalah cicipi. Sungguh aku nggak bisa. Nah, Iya. Nah, kupu-kupu itu kenapa nggak bisa? Karena memang Beda tubuhnya sih. berubah, Pak. Berubah. Yes. Kalau Yes. dulu dia ulat bulu, dia punya mulut yang lebar dari pipi kiri sampai pipi kanan, dan dia punya enzim di mulutnya untuk Hmm. melumatkan daun muda. Hmm. Nah, sekarang dia jadi kupu-kupu tuh kecil sekali dan nggak punya gigi. Ya. Dia makannya sudah berbeda. Dia akan cari makan dari belalainya itu kan Pak, untuk Iya, mengisap betul. sari madu bunga. Jadi dia bukan tidak mau daun muda, dia tidak bisa. Nah, Cakep. itu yang betul-betul jati diri yang otentik, lahir baru Pak. Yes. Nah, Yes. maunya orang percaya itu gini Pak, maunya kepala saya kepala ulat bulu, tapi badan saya bersayap kupu-kupu. Mutan itu nanti akhirnya. Jadi terbangnya itu nunduk Pak, keberatan kepala. Gitu. Ya, serem malah jadinya, Bu. Nah, itu rusak jati dirinya. Karena Iya, dia selalu kacau. meminta pemakluman untuk hal-hal spiritual. Ya maklumilah saya karena saya masih di dunia ini, saya masih manusiawi, saya masih dalam kondisi tubuh daging. Padahal Allah berkata bisa loh, kamu tuh berubah tuh bisa, meninggalkan dosa itu bisa, kuasa dosa itu sudah dihilangkan dan Ya, manusia betul. lamamu itu sudah dipakukan di kayu salib. Ya, betul. Nah itu rusak jati dirinya Pak. Dia jadi kabur untuk hidup. Aku ini gimana ini? Ikut Tuhan yang nggak sepenuhnya, ikut dunia yang nggak sepenuhnya. Nah itu yang Ya. suam-suam kupu itu begitu itu Nah, Pak. iya itu nanti dilepeh sama Tuhan kan katanya. Iya betul. Ya. Ya, ya, Terus ya, ya. dampak yang kedua itu hubungannya jadi tidak sehat Pak. Karena Oke. dia biasa subjektif ya Pak. Ukuran berpola pikir subjektif, perasaannya juga subjektif, nilainya juga subjektif, maka seringkali dalam menjalin relasi dengan orang lain itu subjektivitas dia yang jadi ukuran, dan orang lain yang nggak mau toh Pak. Oh, aku ya, akhirnya ya. Iya, iya Standarnya betul. aku ya. Do it my way, do it Iya my way betul. kalau lagunya Frank Sinatra itu kan. Orang harus Iya ikut betul ya, betul Bu ya, Pak. standar ya. It's my way gitu ya Pak. I did it Terus my way, kamu pokok nggak ngikut. setia, terus Iya. iya. Oh ya pantas ya Nah, Bu, hubungan pasti rusak kalau kayak gitu sih. pasti rusak. Betul, Dan betul. ketika hubungan rusak akan muncul emosi negatif. Yang Ya, kalau orang Jawa ngomong, gimana hidup dengan dia tuh, dia sakar PDW, itu bahasa Jawanya yes, Pak. sakar PDW, yes, Semaunya yes, yes. sendiri. Pasti Betul, akan muncul betul. emosi negatif. Dan Ya, kemudian ya. Pak, karena dia membohongi dirinya, menipu dirinya, maka biasanya akan ada masalah psikosomatis. Yang Psikosomatis asam jadi lambung, penyakit ya. Oke. penyakit yang terjadi pada tubuh, entah asam lambung naik lah, pikiran berat lah, vertigo lah, karena terlalu banyak kebohongan-kebohongan dalam diri sendiri. Ini sekali lagi bukan merugikan orang lain loh Pak, tapi dia Iya betul. membohongi, menipu dirinya dengan konsep-konsep yang keliru Salah. gitu. Yes, yes, Jadi yes. dia punya tekanan-tekanan, jadi sudah dia tuh keliru, ditekan oleh dirinya sendiri. Jadi sekaligus dia menghukum dirinya sendiri. Ini saya pernah itu Pak. baca istilahnya silent killer ya Bu ya. Mati Ya, betul, karena Pak. emosi-emosi ya, emosi-emosi dalam Ya. diri yang nggak beres. Akhirnya jadi penyakit-penyakit yang mematikan. Nah, Betul, Bu, Pak. kalau kita sudah tahu apa asal mulanya, dampaknya,
pertanyaan pentingnya itu gimana kita bisa menang atas penipuan ini, Bu? Jalan keluarnya gimana ya kita? Iya, prinsipnya toh Pak, kita harus rela melepas penipuan itu. Oke. Dan kalau rela melepas, itu berarti kita harus minta tolong acuan yang benar. Ya kan Pak? Kalau saya salah, kalau saya tertipu, yang benar itu mana? Kan harus ada standarnya Pak. Nah standar kita itu ya diri Allah dan perkataan Allah. Ya, betul. Gitu. Jadi langkahnya adalah renungkanlah ketidaksesuaian antara apa yang engkau pahami di dalam Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan dengan apa yang kamu lakukan. Gitu. Ya. Pasti tidak sesuai. Kalau engkau betul-betul paham kebenaran firman Tuhan, ternyata apa yang engkau pahami itu berbeda dengan apa yang engkau lakukan, nah engkau mengalami penipuan. Oke. Gitu. Jadi berarti memang kita harus tahu pijakannya itu kemana kita. Harus pada firman Tuhan ya. Kalau enggak, dengan senang hati si jahat akan masuk kasih standar-standar yang berbeda ya Bu ya. Sampai akhirnya kita mikir, oh ya benar juga, oh normal, oh boleh, oh gini. Iya, makanya si jahat menyisipkan kata dari kalimatnya sama persis, cuma dia sisipkan satu kata aja, tidak. Iya. Dia ngomong boleh, dia ngomong tidak boleh, gitu. Iya, betul. Ya sama ketika Tuhan ngomong tidak boleh, dia akan tip X yang tidak menjadi boleh. Boleh. Iya. Nah, dibalik otomatis semuanya. Pak, kalau otomatis kita tuh bisa bercermin tentang yang benar sama enggak kalau kita sendiri makan kebenaran firman Tuhan itu dengan benar, ya kan Pak? Oke. Nah, kalau kita sendiri nggak suka makan kebenaran firman, ya mau bercermin dari mana, Pak? Iya. Nutrisinya nggak ada ya, Bu. Gizi firman Tuhannya nggak ada. Iya. Betul. Iya. Imun kita rentan. Padahal itu kita tuh sekarang punya fasilitas banyak untuk memasukkan kebenaran firman, ya toh, Pak. Kalau kita tuh satu hari baca 5 pasal ya Pak. Kitab Kejadian sampai Wahyu itu selesai 8 bulan. Kalau 4 pasal itu 10 bulan. Kalau 3 pasal sehari itu 14 bulan. Kalau 2 pasal sehari 20 bulan. Kalau satu hari 1 pasal kira-kira 3 tahun lebih sedikit. Tapi kalau kita satu hari 1 ayat Pak, sampai Tuhan datang nggak selesai baca Alkitab. Gitu ya, iya. Karena dikatakan dalam firman Tuhan kita memakai segenap perlengkapan senjata Tuhan. Kalau kita nggak ada senjata, mau perang pakai apa? Pakai tusuk gigi. Iya, betul. Mau merenungkan itu pembandingnya apa? Iya. Bahan gitu, renungannya nggak ada, Bu. Kosong, Bu. Loading nggak ada. Akhirnya renungin yang nggak nanti akhirnya. Jadi prinsip kebenaran yang salah. Betul. Padahal Pak, sekarang ini kalau kita tuh sampai nggak sempat bawa Alkitab atau nggak sempat baca ya Pak, kita download Bible saja, Alkitab suara itu sudah dia sudah ngomong kemanapun kita mau bawa loh Pak, tengah kita setir mobil, tengah kita sambil makan atau sambil kita bekerja. Betul. Jadi memang pentingnya kita tahu firman Tuhan dan kita isi asupan firman Tuhan, karena memang itu adalah pijakan filter sekaligus senjata kita untuk melawan penipuan-penipuan itu ya Bu ya. Betul Pak, ya itu langkah pertama ya Pak. Langkah yang kedua, kalau kita sudah tahu tidak sesuai, maka akuilah adanya penipuan itu. Nggak usah sombong, nggak usah gengsi, ngakui Tuhan. Selama ini ternyata aku tuh tertipu. Gitu, tertipu oleh diriku sendiri.
pola pikirku salah, nilaiku salah, prinsipku salah, lalu minta ampun di depan Tuhan. Yes. Minta Tuhan itu memberikan pencerahan, dan kan Roh Kudus itu adalah pribadi yang menyadarkan akan dosa sekaligus juga menuntun kita pada kebenaran, toh Pak. Yap, Jadi betul, Roh Bu. Kudus pasti akan memberikan pencerahan tentang kebenaran firman. Dia akan mengatakan hal-hal yang kita tidak pahami. Itu malah Yap, jadi nyata sekali. Oh, ternyata ini yang dimaksud Tuhan. yes, yes. Oke, Nah, oke. Nah, nah, kita udah kita banyak bahas. Pak Budiarto, gimana nih Pak? Kita sudah panjang lebar kemana-mana. Boleh Pak kasih masukan atau apa Pak insight yang Bapak bisa tangkap dan bagi kita juga Pak? Oke. Wah, Ibu Is, terima kasih. Saya ingat lagi semua pelajaran-pelajaran kita yang Ibu pernah sampaikan, ya, baik di SOH dasar maupun lanjutan. Terima kasih sekali, karena memang harus sering-sering diingatkan, karena ini adalah jebakan-jebakan Batman Yap. yang selalu dipasang oleh iblis perangkap-perangkap ini. Nah, saya ingin merespon di apa yang saya dapat. Yang pertama tentang orang yang tadi, yang dia karena mengalami satu kejadian yang sangat buruk dan menakutkan, akhirnya yang tadi adiknya itu, dia lihat adiknya berantem, kemudian sampai adiknya terbunuh, lalu dia memutuskan, dia menyimpulkan, dia mengambil satu kebenaran sendiri bahwa saya tidak boleh bikin orang marah, nanti saya mati. Nah, itu kelihatannya, lalu ketika dia menikah, suaminya mau marah, dia pasang badan. Kelihatannya rela berkorbannya. Padahal itu sebenarnya terpaksa berkorban. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi Pak Eko kan bertanya, kan berkorban bagi orang bagus gitu, tapi ini bukan rela berkorban, ini terpaksa berkorban karena ada kepepetan di balik Kepepet berkorban. itu dia. Nah, terus Ibu Is, Pak Ingop, saya ingat karena saya perhatikan memang pelajaran yang saya ikuti dan apa yang Bu Is sampaikan, ini sangat erat dengan kepercayaan kita. Ini sangat terkait dengan belief kita. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dengan belief kita. Lalu saya diingatkan oleh Galatia 1 ayat 6 dan 7, Bu Is, yang mengatakan begini, jadi Paulus pun juga sudah mendeteksi. Dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, ya kan, yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu, dan kamu malah mengikuti Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Nah ini nih, titiknya nih, hanya ada orang atau peristiwa atau kejadian yang mengacaukan kamu, dan yang bermaksud memutarbalikkan seperti ular yang ada di Taman Eden itu. ya, Jadi ya, ternyata ini memang sesuatu yang sudah terjadi juga pada zaman dahulu ya Bu Is, ya, di zaman Paulus itu sudah terjadi. Cuman iya, sekarang ini betul. mungkin lebih kompleks Bu Is, karena ada media, ada apa, ya kan, untuk bicara vaksin aja kita bingung mau pegang kebenaran yang mana begitu ya. Apalagi, nah, kaitan dengan itu Bu Is, saya mau bertanya Bu Is. Tadi Bu Is katakan bahwa seseorang bagaimana caranya supaya kita bisa menang ataupun keluar dari situasi ini adalah kita ataupun orang tersebut harus melepaskan kepercayaan yang salah. Setuju sekali. Cuma saya berpikir begini, seseorang bisa melepaskan kalau dia tahu bahwa yang dia pegang itu adalah narkoba. Dia mesti sadar dulu kalau yang dia pegang itu dia kira permen selama ini. Ternyata itu adalah narkoba berkemasan permen. Nah, sebelum dia bisa melepaskan permennya, dia kan mesti disadarkan dulu ya Bu ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih Bu caranya atau apa yang harus dilakukan supaya orang ini sadar bahwa dia sedang mengalami ataupun percaya akan sesuatu yang menyimpang dari kebenaran. Jadi bagaimana cara menyadarkannya Bu Is? Iya, kalau cara menyadarkannya itu, kalau mau bertumbuh secara pribadi ya Pak ya, ya kalau mau bertumbuh secara pribadi ya kita akan selalu memahami dan belajar untuk merenungkan dan menggali kebenaran firman dan dekat dengan Allah ya Pak. Pasti Tuhan akan meluruskan itu ya. Tapi kalau kita mengalami kesulitan
untuk bertumbuh sendiri, ya kelompok-kelompok tumbuh bersama itu sangat menolong untuk membuka pencerahan, Pak. Karena kan Oke, ada yang membimbing secara intensif, ya. betul. Kalau itu pun belum mau, ya banyak menyerap apa yang dalam ibadah-ibadah itu diajarkan, itu juga membuka, Pak, membuka satu pengertian. Jadi harus selalu ada cermin itu dari pihak Allah dan firman-Nya, Pak. Nah, Ya, kalau terpaksa lagi, ya baru membutuhkan konselor. Nah, itu pun hmm, kadang-kadang tuh konselor pun sudah memberitahu bahwa itu penipuan, kadang-kadang orang nggak mau mengakui kalau itu penipuan loh, Pak. Jadi hmm, yang paling pas itu adalah kalau bertemu dengan Allah dan kebenarannya. ya, Itu yang paling pas. Jadi merenungkan ketidaksesuaian antara apa yang dipahami dengan apa yang dilakukan gitu. Lalu hmm, minta Allah itu memberikan pencerahan, minta Allah meluruskan kebenaran yang selama ini dia pahami secara salah, Pak. Dan kemudian bereskanlah reaksinya, karena hmm, seringkali reaksi itu ada akar masalah. Jadi kalau akar masalah itu tidak kita bereskan, ya kita akan membentuk konsep-konsep baru, Pak. Ya. ya, Jadi kalau itu ternyata berasal dari luka batin, ya bereskanlah luka batin itu. Ampunilah orang yang melukai dan lepaskanlah kemarahan kepahitanmu. Kalau akar masalahnya itu adalah keterikatan dosa, ya putuskanlah hmm, keterikatan itu dan serahkanlah sepenuhnya kepada Allah dirimu itu. Kalau itu adalah peristiwa traumatis yang membuat takut, datanglah kepada Tuhan yang akan menyembuhkan trauma itu. Itu, Pak. Jadi baik. jalan kelepasannya itu rela melepas dan melakukan pertobatan. Gitu. Lakukan pertobatan. Nah, terima kasih Bu Is Iya. karena memang kami adalah gereja yang memiliki komunitas yang namanya kompak, komunitas sepakat. Jadi memang Oh, ketika seseorang menyendiri ya Bu ya, ini pun menyendiri pun independen pun juga penyakit tersendiri nih yang namanya hikikomori ya kalau di Jepang itu. Dia menarik diri dari keramaian, sudah punya kepercayaan yang salah, tidak ada yang memasukkan kebenaran yang sesungguhnya. Tambah lagi kalau dia tidak bergantung pada Roh Kudus, waduh bisa amblas lah ini semua. Ya, jadi memang kita butuh sekali ya kebenaran firman baik secara kontemplasi sendiri ya kita merenung sendiri bahkan dari komunitas ya. Baik, apakah masih ada hal yang ingin disampaikan Bu Is sebelum nanti Bu Is akan closing dengan closing statement? saya rasa saya langsung closing statement aja ya, Pak Baik ya. Bu, baik. Iya, oke. Jadi penipuan terhadap diri sendiri itu, Pak, jangan diabaikan. Ya, sekali lagi, penipuan terhadap diri sendiri itu jangan diabaikan dan Hmm, juga jangan disederhanakan. oke. Ya, Pak ya. Ya. Karena penipuan itu membentuk pola pikir yang salah, prinsip yang salah, nilai yang salah, dan sistem kepercayaan yang betul-betul bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Dan pasti itu akan merusak. Jadi, lawanlah hal-hal yang salah itu dengan mengizinkan Allah meluruskan, izinkan Allah menyatakan kebenarannya, dan jangan menipu diri sendiri. Yes. Gitu, Pak. Ya, Baik. Pak. Nah, terima kasih sekali Ibu Is telah membagikan Pak. ini satu hal yang sangat penting sekali yang sangat kita perlu pahami, ketahui, dan kemudian sadari. Dan kalau kita menemukan ini adalah sesuatu yang tidak benar, kepercayaan yang salah ya, maka kita harus segera melepaskannya, membereskannya, dan menerima kebenaran yang seutuhnya. Dan janji Roh Kudus adalah Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Ibu Is, Bapak Ibu Saudara, para follower sejati. Ini adalah penghujung acara kita, talk show kita. Kami semua mengucapkan terima kasih kepada Ibu Is
banyak sekali tentu Ibu Is pengalaman-pengalaman yang Ibu bisa bagikan, namun sayang sekali waktu juga yang memisahkan kita. Salam buat rekan-rekan tim pelayanan dari Duta Pembaharuan, terus memberkati kami semua dengan membebaskan dari pola-pola pikir. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, kita berpisah layar dengan Bu E, saya ingin menyampaikan beberapa buah pengumuman. Yang pertama, semua tayangan Abatox ini dapat Anda lihat di IGTV akun @abalov.ktc_dgt yang sedang Anda saksikan sekarang. Nah, hari ini adalah episode ke-32 Ibu Is ya. Ini adalah episode ke-32, kami sudah tayang sejak 9 Desember sampai hari ini. Iya. Namun ya, hari ini adalah hari terakhir kami tayang di Instagram Live karena kami akan melakukan evaluasi, kami akan mengupgrade juga, kami akan tampil lagi nanti dengan mungkin satu format yang baru, dengan topik yang lebih bagus lagi, dengan pembicara yang luar biasa juga seperti Ibu Is, dan juga dengan waktu yang tepat ya. Kami akan coba evaluasi dan kami akan muncul kembali. Jadi nantikan, tetap stay tune di dalam akun Instagram untuk mendapatkan update-update ya. Jadi kita akan ketemu lagi nanti setelah menunggu pengumuman kapan kita akan tayang lagi. Mungkin kita bisa melalui Zoom, bisa melalui YouTube ataupun platform-platform lainnya. Nantikan informasinya. Sekali lagi Ibu Is, terima kasih. Dan inilah penghujung acara kita. Saya Budiarto, narasumber Abatox, undur diri dari layar Anda. Kita ketemu kembali di lain kesempatan. Nantikan informasinya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Is. Salam buat semua, buat keluarga. Salam Pak.